money game apa gitu. Selalu tagline-nya adalah lu mau bekerja sampai kapan? Iya. Saatnya lah lu itu udah jadi bos. Dan banyak banget penipuan-penipuan itu juga berdasarkan dari ini. Iya, maksudnya mereka memanfaatkan rasa pengen cepet kayanya orang nih. Maksudnya dalam hidup itu ada masa terang, ada masa gelap. Iya betul. Jadi lu gak selamanya dapat duit itu gampang. Ada masanya itu lu akan sulit banget buat dapat duit. Jadi ya pas lu lagi dapat body ya lu harus bisa kelola, harus bisa simpan. Iya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan sangat bomo. Har, kalau gue perhatiin lu ini kan praktekin kebiasaan orang sukses ya. Sponsored by bangun pagi. bangun pagi sih banyak yang marah loh. Baca buku. Waduh. Ini kan Hartono ini tipikal orang yang benar-benar praktekin kebiasaan-kebiasaan yang bikin orang seperti kayak Mungkin masih melek pagi. Mungkin masih melek ya. Nah, kali ini tuh kita pengen bahas 4 kebiasaan yang bikin orang itu otomatis jadi miskin nih kalau lu Betul. terus-terusan seperti ini. Benar. Mungkin di awal bisa aja lu itu ada privilege apa ya, oke, lu hokinya gede nih, lu bisa tajir di awal atau kaya. Tapi kalau tertahanin, ini harusnya sih gak bisa lama, biasanya, Betul. umumnya ya. Nah, jadi yang pertama nih, ini sih mungkin untuk anak muda nih paling relate nih. Iya, Gen Z lah. Gen Z nih. banget. Pengen cepet kaya nih yang pertama nih. Jadi tagline pertama itu pengen cepet kaya. Jadi ini kebiasaan yang sebenarnya pas kita muda, agak muda. Sekarang ya masih muda tapi gak terlalu muda. Iya. Nah, jadi pas kita muda itu kita juga pengen lihat orang itu, wah, penghasilannya sebulan bisa misalnya katakan berapa puluh juta, 100 juta. Wah, kalau bisa segitu tuh rasanya masalah hidup udah selesai. Dan kita berpikir gimana caranya kita bisa secepat itu. Misalnya kalau bisa setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Iya. Yang kadang kala itu sebenarnya nggak realistis. Benar Untuk banget. posisi kita ya, maksudnya ya tentu ada orang yang posisinya sangat memungkinkan. Iya. Tapi di posisi kita sebenarnya nggak realistis. Nah, tapi kita pengen cepat. Akhirnya malah entah itu, ya mungkin ada pergerakan maju, tapi ujung-ujungnya malah gak nyampe, yang malah ngerasa gagal apa ya, berkutatnya di situ terkadang. Betul. Atau ngambil resiko yang nggak penting terkadang. Iya. Nah, menurut lo gimana? Pengen cepat kaya ini saya lihat ya, itu pengaruh dari media sosial, influencer, itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Bahkan pas saya nge-live di Instagram gitu ya, semua orang tanya gimana kok caranya biar cepat kaya. Masalahnya itu yang cepat kaya ini beneran cepet gak? Semua orang di sekitar kita yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, proses dari orang biasa jadi kaya gak ada yang cepat. Yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Walaupun kita bilang ini orang cepat nih, tapi aslinya mah gak cepat. Dia udah mulai sejak dini aja daripada kita memulai gitu loh. Benar gak? Jadi maksud gue itu sebenarnya hampir tidak ada formula untuk cepat kaya. Ya. Kecuali lu ilegal atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang standar-standar hampir gak ada. Nah, keinginan cepat kaya ini berbahayanya adalah lu itu gak menimang resiko. Contoh. Lu lihat, waduh, koin nih setahun bisa menghasilkan 10 kali lipat. Iya, ya. Misalnya teman gitu ya. Iya, Mau cerita siapa dia bisa kayak gitu. dia 30 juta jadi 300 juta. Gua pinjem mah duit di bank 100 juta. Gua jebret. Belinya di pucung gitu. Iya, belinya pas di pucuk gitu loh. Gak ada yang salah dengan investasi apapun. Masalahnya adalah lu itu cuman pengen cepet kaya. Iya. Lu gak mau analisa, lu gak mau melihat Iya. historical. Lu itu udah dibutakan dengan Ya realistis. Jadi iya, betul. over PD biasa. Bahkan lu dibutakan oleh greed gitu loh, kayak keinginan lu untuk cepet kaya itu sendiri gitu. Ini satu. Kedua, banyak banget penipuan-penipuan itu juga berdasarkan dari ini. Iya, maksudnya mereka memanfaatkan rasa pengen cepet kayanya orang nih. Bener. Jadi selalu nih, kalau lu lihat ya, kayak money game apa gitu, selalu tagline-nya adalah lu mau bekerja sampai kapan? Iya. Saatnya lah
lu itu udah jadi bos. Gitu loh. Investasikan uangmu bulan depan 30%. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Banyak. Maksudnya lu kalau lu logis ya. Maksudnya lu dengan akal sehat aja lu mikir kenapa dia gak pinjam uang dari bank. Kalau memang dia itu bisa menghasilkan investasi bagus itu. Bener gak? Terus orang yang ngajakin lu ini, kenapa gak dia gadiin semua dia punya harta? Ya. Dia masukin. Kalau segampang itu. Iya, dia sewa aja semua. Kayak dia mau rumah, dia gadiin aja 5 miliar, dia masukin tuh semua. Orang yang ngajakin lu ini dia juga tahu loh ini beresiko, tapi dia gak berani ngomong kan. Maksudnya keinginan cepat kaya, tetapi ada formula untuk kaya pelan tapi pasti. Itu lu asah skill lu sampai lu nanti berkembang. Lu jadi sebuah expert dalam sebuah bidang, lu buka bisnis di bidang itu, lu bagus. Cuman kayak gini gadget gak laku ya. Gitu loh, dengarnya langsung kalau bisa cepat kenapa harus lama gitu. Iya. Terus abis itu apa? McLaren lu warna apa bos? Nah gitu loh. Kalau belum bisa beli jangan ngomong. Iya, jangan banyak bacot gitu. Sebenarnya gak ada yang salah. Cuman lu harus analisa aja. Lu analisa seperti apa. Seperti itu sih kira-kira. Ya. Nah itu yang tadi yang pertama soal pengen cepat kaya gitu ya. Jadi bisa jadi jebakan bikin kita itu miskin jadi ujung-ujungnya. Iya. Karena ya pengen cepat terus. Karena banyak hal itu butuh proses aja sebenarnya. Betul. Nah yang kedua ini lebih ke sifat lah ya. Ini tuh malas dan manja. Ini terkadang ya gak dipungkiri. Maksudnya sebenarnya asalkan lu rajin aja, pasti lu bisa makan sebenarnya. Iya, enggak ya. Betul. Kayak Hartono pernah ngomong, lu asalkan lu gak malas aja, lu rajin aja, pasti lu ada jalan sebenarnya. Betul. Gimana pun jalannya, mau jadi apapun pasti ada jalannya. Iya. Maksudnya sorry to say, lu mau jadi lakuin hal yang ilegal, itu pun lu gak bisa malas gitu. Lu harus rajin gitu. Bener. Apalagi lu legal gitu. Betul. Maksudnya orang yang mau katakan yang mau nampok bank gitu ya, dia aja harus planning dulu, harus pikirin caranya. Jadi gak mungkin lu dengan malas-malasan dan lu Kangkang kaki. iya dengan sifat manja, lu harapin lu ini bisa kaya, gak mungkin. Gitu. Manja gitu ya, mungkin ya ini terkadang ada orang yang mungkin ya dari kecil kebiasaan dikasih. Iya. Ya ada orang seperti itu ya, akhirnya pasti sulit dua kategori ini, dua sifat ini. Betul. Nah gimana kalau dari pendapat lu? Orang itu selalu punya sebuah imajinasi. Orang sukses itu santai. Ya. Orang sukses itu liburan terus. Ya, hidupnya gampang. Orang sukses itu kalau ke kantor nih duduk, ongkang-ongkang kaki gitu ya. Tinggal tanda tangan. So, itu yang bikin film. Gitu loh. Kenyataannya nggak kayak gitu. Kemarin itu saya lagi liburannya sama bibi saya. Ya. Bibi saya ini sukses luar biasa lah. Dan pasti sangat-sangat baik hati. Kita digedein dari kecil sampai gede sama bibi saya. Dibiayain full. Lu tahu apa yang dia lakukan? Kita itu makan. Ada yang pesan room service, apa gitu ya. Makan, yang dia lakukan apa? Kerja di jam 10 malam, 9 malam. Urus orderan. Lu bayangin. Dia itu puncak bosnya bisnis ini. Dia aja masih ngurusin orderan. Gitu loh. Kita itu yang justru nyantai. Kelihatan kan bosnya siapa kan. Maksudnya gitu loh. Maksudnya di dalam hidup ini gak ada gitu loh bos yang santai itu. Gue gak pernah ketemu. Ya. Kecuali dia udah pensiun. Itu lain cerita. Tapi semua pengusaha sukses, makin dia sukses makin banyak yang dia kerjakan. Ya. Makin ini. Nah, problematikanya adalah orang itu pengen berhenti kerja, buka usaha biar santai. Habis lu. Itu disaster banget, bener gak? Buka usaha buat santai. Iya. Jadi orang kan mikir gini, aduh gue kerja capek banget, gue mau usaha. Ya. Gitu kan. Lu buka, mati lu. Lu ternyata dulu kerja Senin sampai Jumat, sekarang Senin sampai Minggu. Nah kan 24 jam ya. Iya 24 jam. Malam, lu pulang rumah, lu pikir lu udah bisa, udah gak usah pikirin, gak bisa. Lu yang buka toko, lu yang harus tutup toko lu. Lu harus ngecek, belum lagi ditipu nanti apa segala. Ya maksudnya,
gak seindah itu. Jadi orang malas dan manja, jujur kemungkinan suksesnya sangat kecil. Walaupun bapak dia konglomerat, kalau dia punya kebiasaan ini, dia akan sering ditipu. Dia sering ditipu karena dia mikir apa? Gua serahin aja semua ke si A, biar dia yang urus aja. Itu resep for disaster banget gitu, resep untuk bencana gitu. Maksudnya lu pasti dihajar habis sama orang kalau lu. Ya kita sih melihat beberapa sih sebenarnya. Oh, udah sering. Maksudnya memang dari background orang kaya, anak orang kaya, kuliah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, pulang, akhirnya ya udah, maksudnya dengan kebiasaan semuanya disiapin dari dulu, akhirnya hancur-hancuran sekarang. Iya, dibantai orang gitu. Nah itu yang kedua nih, tadi malas dan juga manja. Nah ini kita masuk ke yang ketiga nih. 3 itu tidak pinter atur keuangan. Betul. Tapi memang urusan keuangan ini bisa dibilang kita belajar waktu kita memang belajar sendiri aja gitu. Ya, betul. Ya diajarin gitu loh. Mungkin Betul. pendidikan orang tua kita juga bukan yang ngerti, paham kayak uang itu harusnya lu kayak gini loh. Iya. Lu kalau bisa dapat duit ditabung dulu atau diinvestasikan, sisanya baru lu pakai. Betul. Ya ngajarin ya, kita taunya ya udah pakai gitu loh. Apalagi sosmed sekarang. Betul. Kayak semua orang menunjukkan kastanya lah ya, pakai brand ini. Betul. Ya jalan kemana, nah itu kan jadi gaya hidup. Jadi gak pintar atur keuangan ini bisa bikin kita miskin juga. Maksudnya itu belum tentu miskin, tapi lu dapat berapapun, lu gak ada sisa. Jadi kayak pas suatu hari lu pengen butuh, lu mau pakai, lu gak ada. Karena ya lu dari dulu mungkin income lu besar. Misalnya income lu 100 juta, tapi pengeluarannya 99 juta. Iya. Ya sama juga habis gitu loh. Ancaman. Seperti itu. Ya. Gimana Har, menurut lu soal atur keuangan? Gue itu kebetulan banget. Di keluarga gue itu memang banyak kan pengusaha. Oke. Jadi gue orang itu kakak adik berempat, gak ada yang kerja sama orang. Jadi orang tua gue itu juga, terutama papa saya dan mama saya sih, berdua itu selalu ngajarin juga sih cara ngatur duit secara tidak langsung. Jadi selalu dibilang yang hemat, jangan langsung beli rumah. Sangat bertolak belakang. Ya, dengan society pada betul. Dulu gue itu sempat punya 6 miliar. Oke. Itu pun papa saya suruh saya jangan beli rumah. Gitu. Maksudnya kalau orang pada umumnya kan mikir apa? Beli rumah. Ya, ganti mobil. Itu papa saya bilang, lu pegangin itu duit, nanti lu mau bisnis mau apa lu bisa. Gitu. Jadi sangat bertolak belakang. Tapi papa saya memang pebisnis. Dari dulu juga pebisnis gitu loh. Jadi maksudnya itu saya selalu tanamkan juga. Jadi kalau lu punya duit, lu jangan lu matiin itu duit. Kalau semakin duit itu fleksibel, lu bisa pakai apa, semakin besar daya ungkit lu nanti. Kesempatan itu kan datang nggak setiap saat. Ya, kita juga nggak tahu kapan dia datang gitu. Betul. Begitu datang lu punya duit berapa? Lu bisa gak serap semua kesempatan? Bisa aja itu jadi kesempatan lu tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Bener. Karena banget. sekali itu datang lu pas udah ada dananya lu hajar. Iya. Kaya. Sebenarnya banyak kan kayak gitu kan. Iya. Ya, betul. Cuma satu kesempatan itu yang dia juga gak sadar itu kesempatan. Ya, yang pada dasarnya yang maksudnya yang diajarin ya di online kayak lu tiap bulan lu nabung segini, nanti lu investasikan. Itu gak bikin lu kaya. Itu jujur aja. cukup lah. Bikin lu ya, cukup. bikin lu hidup nyaman lah. Yang kaya itu sebenarnya yang kayak gitu. Maksudnya resikonya memang ada. Dan dia juga ngerti baca peluang dan dihajar dan dapat gitu. Iya, langsung legit. Gitu. Jadi maksudnya ya gitu. Atur keuangan ini sangat penting. Semakin orang bisa mendelay dia punya pressure kesenangan, menunda kesenangan dia, semakin orang ini kesempatan suksesnya semakin tinggi. Ya, betul. Ini udah banyak penelitian di luar negeri juga gitu. Jadi kalau lu punya duit, lu jangan buru-buru. Lu pengen dong tunjukin ke temen-temen lu tajir, lu beli rumah gitu. Tapi buat apa? Nanti juga miskin juga. Lu beli rumah juga lu diketawain coy. Yang benci sama lu tetap benci sama lu yang seneng. Bodoh dia beli rumah ngapain? Duit belum bagi. Ngapain beli rumah nyicil apa gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya gak ada gunanya. Tapi atur keuangan ini sangat penting. Iya. Saya satu hal yang juga dulu waktu pernah cerita ke saya itu, kayak lu bilang bokap lu yang bilang gitu. Lu bilangnya itu, maksudnya dalam hidup itu ada masa terang, ada masa gelap. Iya betul. Jadi lu gak selamanya dapat duit itu gampang. Ada masanya itu lu akan sulit banget buat dapat duit. Jadi
Ya pas lu lagi dapat budget ya lu udah bisa kelola, harus bisa simpan. Iya. Baru di saat lu lagi down, lagi masa gelapnya, lu ada cadangan, lu masih bisa hidup. Iya, betul. Tapi kebanyakan dari kita itu pas masa terang, jor-joran nih gaya hidup Iya. nih. Ya. Dan kita merasa akan terang terus. Sangat terang terus, bener. Dia pikir ya nanti ya bisa lah, ntar masih ada lagi, harus optimis. Iya. Ternyata 2 bulan kemudian situasi dan kondisi berubah. Iya. Yang tadi lu ekspektasi bisa dapat sekian, mulai menurun atau bahkan hilang gitu loh. Benar, Bang. Nah di saat itulah biasa kebanyakan yang kita lihat itu ujung-ujungnya mulai menurun. Iya. Salah kelola. Padahal kalau waktu itu dia bisa kelola dengan benar, dia bisa stay lebih baik di kedepannya seperti itu. Oke, itu yang ketiga ya. Tidak pintar atur keuangan. Yang terakhir ini lebih percaya tahayul daripada kenyataan. Ya, ini unik ya. Nah ini unik nih, tapi ini khususnya biasanya orang-orang Bisnis ya nggak melulu Chinese lah. ya, Ada banyak juga sih. gimana nih menurut lo? Banyak banget ya pebisnis. Itu terutama UMKM gitu ya. Kalau saya ngobrol gitu, dia pasti ngomong penyebabnya itu karena tahayul. Oke. Ambil contoh, ada satu tukang jus, ya. Dia itu suatu hari ramai banget. Tiba-tiba jadi sepi. Oke. Terus ada yang naik, ada yang datang. Ditanya lah, "Cih, kok kemarin nggak buka?" Langsung dia mikirnya apa? Wah, gua dikerjain nih. Gua ditutupin gitu. Yeah, that's secara right. goib gitu kan. Jadi dia cerita tuh ke gua tuh. Wah, gua ditutupin nih. Gimana? Gua bilang, lu bukan ditutupin. Lu punya lampu ya, lu gak nyalain. Ya gimana kalau tahu cus gitu loh. Jadi seakan-akan seperti tutup. Itu satu. Kedua, lu juga jual jus sudah kemahalan. Lu yang dulunya 15.000, karena gak ada saingan, orang nasa jus alpukat 15.000. Oke. Sebelah lu tiba-tiba bikin jus 8.000. Dia emang gak pakai goib, dia pakai strategi bisnis gitu loh. Dia bikin sterlingnya bagus, dia punya pajangannya bagus, lampunya neon terang, terus tulis jus 8.000. Lu harga gak tulis, lu cuma berharap dari pelanggan-pelanggan lu doang yang tahu gitu loh. Lu juga gak bikin terang, ya gimana lu mau survive? Nah, kebanyakan lu kalau lu turutin nih, lu mikir benar-benar ini tahayul. Lu akan cari ke dukun. Dukun solusinya apa? Mandi air kembang. Kira-kira bisnis lu ngangkat gak? Gak ada urusan. Mandi sampai daki lu hilang semua ya, sampai lu bawa kembang gitu, tetep aja Ya gak ada urusan. gak ada urusan gitu loh. Lu ke dukun, dukun kasih solusi dukun. Lu konsultasi ke pebisnis, pebisnis kasih solusi bisnis. Nah, ini kita ngomong bisnis. Banyak juga loh yang kerja. Oke. Jadi bukan cuma pebisnis, orang kerja. Jadi orang kerja itu, dia itu percaya bahwa karena dia lahirnya di bulan apa, tanggal berapa, elemennya apa, dia gak cocok nih sama kerjaan dia sekarang. Tapi dia harus cari tanggal baik untuk pindah kerjaan. Nanti lu gini-gini terus lalu, lu gini-gini terus, lu mah gak bakal ada ujungnya, bener gak? Nanti lu kerja sesuai nih tanggalan lu, lahir lu sesuai nih, lu kerja, terus ternyata ciong sama bosnya. Oke. Bosnya siong apa? Gak pas nih. Gak pas, lu ganti lagi. Yang bener mah lu benerin kerja lu. Lu upgrade skill lu, semua orang lagi cari lu gitu loh. Lu mau fokus ke yang kayak gini-gini terus juga, tapi di 2024 ini memang masih banyak banget yang percaya gitu loh. Gue juga setengah nggak percaya gitu loh. Kok masih ada orang berdasarkan? Ya memang sih, ya ada orang yang lebih mungkin denial juga kali ya. Iya. Jadi alasan gitu loh. Jadi daripada dia nggak mengakui kalau nggak mau ngakuin kalau gua tuh memang nggak bagus, kurang oke aja sebenarnya, kurang bagus aja. Tapi yang ngerasa ya udah, jadi ada alasan gitu. Iya. Gue pernah sekali ya, gue beli apartemen. Ini nih. Gue beli harganya murah banget, murah di bawah rata-rata. Terus ada orang kasih gue advice,
tanya orang ini, maksudnya orang pinter gitu, tanya orang pinter lah, cocok gak sama ini apa? Gue bilang, kalau saya tanya orang pinter, harga bagus Bang, beli langsung sekarang. Mau nanya sampai kapan? Dia bilang gak cocok, gue pasti beli gitu loh. Akhirnya udah beli sampai sekarang dia, Mon. Oke aja kan, fine aja. Tapi yang gini mah ya kepercayaan masing-masing. Iya. Enggak, kalau yang gampang dituruti nggak apa-apa. Lu tetap jalanin apa. Terus kayak peresmian rumah gitu ya, kan orang bilang kalau gak peresmian rumah dikerjain loh. Lu nanti nggak apa-apa, gue rumah ini gue masuk gak ada peresmian apa-apa, masuk aja. Mantas udah dikerjain terus. Dikerjain sih sama kecoa. Kadang-kadang ada kecoa. Tapi maksudnya, ya itu percaya lah. Gak selalu lah, Gak selalu. Nah jadi ini 4 kebiasaan yang menurut kita bisa bikin orang tuh ya jatuh gitu loh, atau bahkan miskin. Jadi pertama tadi pengen cepat kaya, kedua kalau bersifat malas-malasan terus dan manja, ketiga itu gak belajar kelola keuangan atau gak pinter kelola keuangan. Dan yang keempat itu tadi terlalu percaya tahayul daripada kenyataan gitu loh. Jadi sebenarnya ya basically semuanya ada di diri kita sih, maksudnya tergantung kita. Kalau kita terus-terusan begini ya pasti ada efeknya sih. Betul. Nah jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen, lalu juga coba share ke teman kalian dong yang mungkin butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.